sudah disepakati yang akan dikerjakan. Nah, poin pertama itu tentang manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Nah, manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif mungkin sudah dibaca-baca di PMM-nya, itu sudah muncul kan ada 3 nanti fokus perilaku yang harus ditunjukkan, dan 3 fokus perilaku yang ditunjukkan ini ada lagi apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak boleh dilakukan ya. Itu mungkin sudah ada di nanti dalam pembuatan RPP itu langkah-langkahnya itu ada termuat. Jadi saya tinggal nanti mungkin mengobservasi apa yang dilakukan, nanti misalnya apa yang tidak dilakukan itu akan kita diskusikan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, dalam penerapan disiplin positif yang ada di kelas itu mungkin kita selama ini ada yang sudah melaksanakan, cuma mungkin ada melaksanakannya sudah tahapnya taraf maksimal, ada yang mungkin hanya mencoba-coba. Nah, kalau diukur dari tahap yang ini tadi sudah kita lakukan, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Koji tentang penerapan disiplin positif di kelasnya, mungkin bisa diceritakan ya. Baik, jadi untuk penerapan disiplin positif di kelas ada saya lakukan untuk kesepakatan kelas, kemudian untuk aturan-aturan yang disepakati antara siswa dengan saya. Tapi kesepakatan ini bentuknya tidak tertulis, Pak, hanya secara lisan saja. Dan kesepakatan itu pun nampaknya ada perubahan untuk jalan waktu ya. Ya, berjalan waktu ada perubahan. Kadang-kadang pun anak-anak itu kadang-kadang lupa dia dengan kesepakatan yang dibuat. Contoh, ada kesepakatan terkadang dengan saya memang nampaknya agak keras. Contohnya, Pak ya, rambut yang tidak rapi, sebelum rapi jangan masuk dengan saya, misal contoh. Tapi kadang-kadang itu tuh berpengaruh juga untuk anak laki-laki itu untuk merapikan rambutnya gitu kan, pakaiannya. Misalnya pakaian tidak masuk, jangan masuk. Kalau mau masuk silahkan masukkan pakaian. Ada seperti itu, Pak. Kesepakatan itu memang sudah dilakukan, tapi bentuknya tidak tertulis, Pak. Jadi kalau kita lihat tidak bentuknya belum baku lah ya. Ya, belum baku, Pak. Sehingga kesepakatan itu terkesan tak ada. Iya. Terkesan tak ada, cuma memang ada, cuma terkesan tidak ada. Jadi selama ini atau sejauh ini kalau sudah mungkin Anda sudah lakukan ya. Menurut pandangan Pak Uji ya, kira-kira sejauh mana pengaruhnya terhadap peningkatan hasil belajar siswa dengan adanya kesepakatan kelas walaupun belum tertulis tadi ya? Ya, kalau itu, Pak, masalah kesepakatan ini kan kalau dihubungan ke belajar lumayan nampaknya, Pak. Memang bahasanya terkadang nggak keras kita kan. Kalau misalnya tidak mengerjakan, sebelum mengerjakan jangan masuk, atau sebelum mengerjakan kamu tidak boleh ikut dulu, selesaikan dulu baru ikut ini. Kadang-kadang agak keras, tapi dengan begitu mereka berpacu-pacu jangan sampai tertinggal gitu kan dalam mengerjakan tugas dan sebagainya. Nampaknya ya kadang-kadang kesepakatan itu keras, tapi nampaknya itu tadi, Pak ya, seolah-olah gitu kan hanya sepihak jadinya ya. Tapi kita
menurut saya kalau kalau kurang keras dia nampaknya main-main aja gitu kan, sebagian gitu kan. Jadi kesepakatan itu kadang-kadang harus dikeraskan juga nampaknya gitu. Jadi nampak hasil belajarnya itu ada lah kelihatannya kalau kita tidak ada menerapkan setelah dengan kita menerapkan kesepakatan di kelas kita. Nah, sejauh ini ya hambatan-hambatan mungkin ditemui, hambatan-hambatan yang ditemui selama kita melaksanakan kesepakatan kelas ini. Kira-kira apa saja hambatan-hambatan yang sering lah dijumpai? Kalau terhadap saya masalah hambatan itu dari kesepakatan, contoh kesepakatan dalam tugas yang sering saya temui itu Pak, mereka kadang-kadang tidak masuk dia, dalam artian libur dia kan, dalam artian libur kadang-kadang tuh dipanggil kemana, apa alasannya, kadang tidak tepat juga Pak, entah. Padahal tugas-tugas yang diberikan itu sama, kadang-kadang tuh untuk mendukung kawan-kawannya yang kurang berminat itu Pak. Kadang-kadang saya buat kelompok supaya ada bertukar pikiran mereka. Kalau kita tetapkan perorangan tugas-tugas atau apa itu, mereka lebih cenderung itu tidak mengerjakan ya. Kelemahan apa? Mungkin tantangan-tantangan yang kita hadapi selama ini, mungkin itu ada anak yang mungkin karena dia malah bikin tugas tak datang atau tak hadir dia waktu itu. Kalau kita melihat tantangan ini ke depannya nanti yang akan kita coba di kelas nanti ya, kira-kira ada tak gambaran dari Pak Uji apa-apa saja yang akan dilakukan nanti kalau kita menerapkan disiplin positif di kelas ini nanti di kelas, kira-kira ada tak gambarannya sudah? Jadi saat ini Pak ya, saya lagi materi kami itu teks diskusi Pak ya. Setelah saya buat dalam bentuk forum diskusi, nampaknya anak-anak ini nih lebih tertarik dia gitu kan. Semuanya mau bekerja, nampaknya bekerja, mau berusaha, ingin maju dia, berusaha menjawab dan sebagainya nampaknya dalam segi caranya saja lagi Pak, nampaknya Pak, masalah disiplinnya. Bahkan mereka kemarin ada rela istilah tuh, ada kepentingan keluarga penting, kata saya kan kenapa tidak pergi, sayang Pak, hari ini kan diskusi, kami maju kelompok hari ini gitu. Nampaknya adalah kemajuan dari mereka itu kan. Poin-poinnya nanti bisa saja dilaksanakan suatu melaksanakan kesepakatan kelas atau diskusi kesepakatan kelas mungkin dapat dilaksanakan nanti. Kalau tadi secara lisan saja mungkin kita sepakati secara tertulis dengan cara tadi melibatkan seluruh yang ada di kelas itu. Artinya kesepakatan itu bukan dari kita pesannya satu arah tetapi dua arah. Kita minta pendapat siswa bagaimana sepakatnya kita, dan kalau kesepakatan ini dilanggar apa konsekuensinya. Konsekuensinya terkadang kita kan bisa membuat aturan-aturan itu kalau dilanggar itu ada semacam sanksi atau kalau dalam istilahnya punishment, sanksi. Nah, punishment ini tidak semuanya efektif. Kadang malah dikerasi anak itu malah menjadi dia. Kadang kalau kita kerasi dia malah patah. Artinya karakter siswa itu tidak sama. Nah, oleh sebab itulah
sanksi itu bisa juga berupa reward atau penghargaan kepada orang-orang yang melakukan, mungkin dia tidak pernah melakukan pelanggaran, sehingga membuat yang lain merasa ini bagus. Kalau saya melanggar terus saya tak. Nah, reward itu tidak semestinya berupa materi, memberikan penghargaan, hadiah dan lain sebagainya, tapi bisa pujian, bisa untuk apa namanya, selain pujian ada bentuk lain, misalnya sebagai penghargaan bagi dia kalau dia tidak melanggar. Nah, ini juga efektif biasanya. Nah, tergantung kepada kita kira-kira yang mana, tergantung karakter siswa, kan setiap kelas itu tak sama karakternya. Mungkin bisa kita terapkan di kelas ini, ternyata di kelas lain tidak bisa. Nah, inilah yang mungkin harus kita pikirkan, bagaimana kita menerapkan kesepakatan kelas itu sehingga setiap kelas itu punya karakternya berbeda-beda tadi. Ada rekomendasi anak yang sering, misalnya di kelas ini yang banyak yang begini-begini, tentu langkahnya mungkin tak sama dengan kelas yang lain. Nah, saya rasa itu nanti yang perlu dituangkan dalam kesepakatan kelas waktu kita nanti melakukan observasi. Nah, nanti dalam melaksanakan observasi ini kan hanya satu kelas nih, tetapi kita kan harus membuat setiap kelas. Nah, oleh sebab itu mulai sekarang mungkin boleh kita coba-coba dibuatlah setiap kelas itu ada kesepakatan kelas, sehingga bukan yang kelas yang akan kita observasi saja, tapi kelas yang lain juga dibuat. Kemudian ini saya rasa nanti kalau sudah dipilih jadwalnya, kira-kira tanggal berapa nanti akan kita laksanakan. Sudah ada jadwalnya. Jadwal akan kita observasi nanti. Ini masalah RPP yang untuk anu tuh Pak. Iya. Kalau RPP itu sekarang kan saya masih anu tuh Pak, masih diskusi itu belum bisa masuk ke situ, berarti untuk bulan-bulan berapa? Bulan berapa nanti kita laksanakan? Maret lah Pak ya. Awal. Kelamaan Pak ya. Tak apa. Nah, hari Selasa tuh Pak. Selasa nanti di waktu pengisian di PNU itu diisi saja, nanti diberitahu ke saya lagi ya kapan waktunya, jangan sampai nanti ternyata yang dibuat itu hari libur ya. Atau dibuat itu karena Maret April itu banyak libur puasa, libur hari raya, jadi dilihat-lihat hasilnya. Kelasnya kelas 91 Pak, pas dia 3 jam Pak. Jadi itu kesepakatan kita. Kemudian hal-hal yang sudah saya arahkan tadi mungkin bisa dilakukan. Jadi observasi ini tegasnya bukan untuk menilai bagus tidak bagusnya mengajar, tetapi observasi itu adalah untuk melihat sejauh mana apa yang kita harapkan itu berjalan. Jadi mungkin dengan adanya observasi kita tahu apa yang sudah kita tuangkan dalam RPP itu berjalannya itu terpenuhi atau tidak. Itu yang terpenting, bukan menilai. Sehingga kalau biasanya orang mendengar ada observasi seolah-olah itu harus bagus gitu ya, pengajiannya tidak buat lebih bagus, tidak gitu. Tapi apa yang sudah kita mau buat itu kita coba, sehingga dengan adanya observasi kita tahu sejauh mana sudah kita laksanakan. Nah, kemudian yang lain-lain mungkin itu sudah bisa dimulai ya, webinar, kemudian
pelatihan mandiri, kemudian diklat, di sini ada wali kelas dan sebagainya. Yang terpenting ini adalah tugas TPPK ini dimohon karena ini adalah programnya pemerintah. Jadi kita buat laporannya setiap hari itu ada catatan bahwa setiap ada pelanggaran atau indikasi pelanggaran atau apa namanya ditangani karena ada pertanggungjawabannya nanti dalam bentuk laporan. Jadi itu yang diminta termasuk tim BPK dengan Pak Edi. Jadi apapun kejadian-kejadian itu buat catatan dan kita tangani. Untuk penanganannya berjenjang. Kalau penanganan masih kita tangani tidak juga selesai, mungkin nanti ke kepala sekolah. Kalau kepala sekolah tak selesai, tentu nanti kita akan undang kedua orang tuanya dan sebagainya. Inilah jenjang nanti. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Silakan nanti dilanjut dilihat. Kalau dalam mengupload bahan nanti sebelum dikirim kita periksa lagi atau kita diskusikan lagi apakah ini sudah It's time to have the first break. Saatnya istirahat pertama. It's time